Bayangkan, sebuah dunia di mana rakyat diyakinkan bahwa mereka bebas memilih jalan hidup bangsanya, di mana setiap suara, sekecil apapun, punya nilai yang sama. Itulah janji demokrasi, sebuah sistem yang digadang-gadang sebagai puncak dari peradaban politik manusia, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, semakin dalam kita melihat kenyataan, benarkah demokrasi memberi kekuasaan pada rakyat atau hanya memberi ilusi bahwa rakyat berkuasa? Ketika kampanye politik diguyur dengan miliaran uang, ketika media dikendalikan oleh segelintir kelompok, dan ketika keputusan besar negara lebih banyak berpihak pada elit ekonomi ketimbang suara masyarakat, disitulah demokrasi sering dipertanyakan. Banyak ahli politik bahkan menyebut demokrasi modern sebagai teater. Rakyat hanya menjadi penonton, sementara para aktor utama sudah ditentukan sejak awal. Kita diberikan pilihan, tapi pilihan itu dibatasi. Kita merasa bebas, padahal arah sudah digariskan. Jika demokrasi adalah janji kebebasan, maka pertanyaan terpentingnya adalah kebebasan untuk siapa? Rakyat atau segelintir orang yang mengendalikan panggung politik dari balik layar? Untuk memahami mengapa demokrasi sering dianggap ilusi, kita harus kembali ke titik awal, Yunani kuno, abad ke-5 sebelum Masehi. Di kota Athena, lahirlah sebuah sistem politik bernama demokratia, gabungan dari kata demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan. Inilah yang sering disebut sebagai demokrasi pertama di dunia. Tapi demokrasi Athena sebenarnya tidak sepenuhnya inklusif. Hanya laki-laki dewasa, warga asli yang boleh ikut serta. Perempuan, budak, dan orang asing tidak dianggap bagian dari rakyat. Demokrasi kemudian menghilang berabad-abad, digantikan kerajaan, kekaisaran, dan feodalisme. Baru abad ke-18, saat revolusi Amerika dan revolusi Prancis, ide demokrasi kembali dibangkitkan. Kali ini dengan jargon baru, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Namun, demokrasi modern berbeda. Ia bukan demokrasi langsung, melainkan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil, wakillah yang membuat keputusan. Setelah inilah yang membuka ruang manipulasi. Wakil rakyat sering lebih setia pada kepentingan kelompok, berduit ketimbang rakyat itu sendiri. Hingga kini, hampir semua negara menyebut dirinya demokratis, tapi prakteknya berbeda. Demokrasi liberal, demokrasi sosial, demokrasi terpimpin, bahkan demokrasi rakyat ala komunis. Namun setiap satu pertanyaan tetap sama. Apakah rakyat benar-benar memegang kekuasaan? Atau demokrasi hanyalah branding politik untuk melanggengkan kekuasaan? Di permukaan demokrasi tampak sederhana, rakyat datang ke TPS, mencoblos, lalu hasilnya menentukan kepemimpinan. Di Amerika Serikat, biaya kampanye presiden bisa mencapai miliaran dolar. Uang sebesar itu tidak mungkin datang dari rakyat biasa, melainkan dari donatur besar, perusahaan raksasa, dan kelompok lobby. Akibatnya, pilihan rakyat sebenarnya sudah dipersempit sejak awal. Kandidat tanpa modal besar hampir mustahil bersaing. Di negara berkembang, demokrasi sering identik dengan politik uang. Suara rakyat ditukar dengan sembako, uang tunai, atau janji populis yang segera dilupakan setelah jabatan diraih. Fenomena ini disebut banyak ahli sebagai oligarki demokratis. Segelintir elit mengendalikan politik, sementara rakyat hanya memberikan legitimasi. Demokrasi dijalankan, tapi hanya selalu menguntungkan kelompok yang sama. Pada akhirnya, demokrasi modern sering terlihat seperti permainan catur. Rakyat adalah pion, kotak suara papan permainannya, dan elit adalah pemainnya. Pion bisa bergerak, tapi arahnya terbatas, dan pada akhirnya, permainan selalu berakhir untuk kepentingan sang pemain. Secara teori, demokrasi memberi ruang kepada setiap individu untuk bersuara, tapi kenyataannya, politik modern tidak bisa dilepaskan dari uang, media, dan jaringan kekuasaan. Dan disinilah oligarki, segolongan kecil, elit kaya, masuk dan berkuasa. Mereka tidak selalu duduk di kursi presiden atau parlemen. Seringkali mereka bersembunyi di balik layar, mengendalikan partai, media massa, bahkan lembaga ekonomi.
seolah-olah demokrasi hanya sebuah pasar besar. Rakyat memberi suara, tapi oligarki memberi keputusan. Oligarki tidak hanya bermain dalam urusan finansial, tapi juga menguasai informasi, media arus utama, televisi, hingga platform digital. Banyak yang dimiliki atau dikendalikan oleh korporasi besar. Narasi tentang politik, kandidat, bahkan isu nasional disusun dengan rapi agar sesuai dengan kepentingan mereka. Seorang tokoh yang dianggap ancaman bagi kepentingan oligarki bisa digambarkan buruk. Sebaliknya, mereka yang dianggap patuh akan dipoles seakan-akan menyelamat bangsa. Dan disinilah rakyat terjebak, mengira mereka bebas memilih, padahal pilihan sudah diarahkan sejak lama. Demokrasi hanyalah panggung, rakyat memilih tapi pilihan sudah diarahkan. Media, uang, dan elit menentukan segalanya. Banyak negara, demokrasi dipuji sebagai lambang kebebasan, tapi di balik layar, oligarki menciptakan struktur yang memastikan siapa yang berkuasa tetap dalam kendali mereka. Lihat saja pola yang berulang, pemimpin berganti, partai berubah, tapi kebijakan inti selalu sama, pro modal, pro investasi besar, pro kepentingan elit. Inilah yang disebut banyak pengamat sebagai demokrasi ilusioner. Rakyat percaya mereka memilih, padahal semua kandidat yang muncul adalah hasil seleksi dari oligarki itu sendiri, yang tidak sejalan, tidak akan pernah punya ruang. Namun di sisi lain, demokrasi masih punya ruang yang tidak dimiliki sistem lain, ruang untuk bersuara, ruang untuk protes, dan ruang untuk memperbaiki diri. Artinya, demokrasi adalah cermin yang bisa memperlihatkan wajah terbaik sebuah bangsa, atau justru bayangan kelam oligarki yang menguasainya. Apakah demokrasi ilusi? Mungkin iya dan mungkin tidak. Yang jelas, demokrasi hanyalah alat, dan alat ini bisa menjadi penipu atau penyelamat, tergantung bagaimana rakyat menggunakannya.